beberapa pelaku di sana di Amerika itu ternyata berpedoman pada Alkitab gitu, pada Al-Quran, namanya kayak Supreme Mathematics. Nah di situ tuh ada nilai-nilai keagamaan yang kuat. Nah kenapa relate hip hop itu peace, love, and unity. Nah sama halnya dengan apa yang terjadi ketika saya seorang Muslim. Agama saya pun melakukan hal itu. Sama, betul, percis. Jadi saya berpikir, kenapa ini sama ya? Apakah mungkin ini suatu kebetulan atau ini adopsi dari sebuah kitab? Ternyata pas dilihat itu salah satunya kayak referensi. Itu sebenarnya yang dilakuin mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Stay on Track. Kali ini gua ditemani sama host baru nih. Ya, host magang di sini. Ya, Eko aka El Sekutor. Dan kali ini kita punya tamu yang spesial ya. Banget nih. Kita perkenalkan aja langsung, Mang Didun. Halo. Hihu. Halo. Sehat-sehat Mang Didun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mang Didun Hihu ini salah satu penggerak juga ya di skena hip hop. Iya. Dan kebetulan ini juga perdana ya berarti. Ya. Untuk perdana. Muncul lagi. Muncul ke permukaan. Betul, perdana lagi ya. Alhamdulillah. Mang Didun akhir-akhir ini kira-kira kesibukannya apa aja sih? Kalau kesibukan untuk daily sekarang, Yes. Saya itu sibuk dengan hobi. Oke. Merestorasi sepatu, merestorasi kayak topi, karena dulu saya itu b-boy. Jadi lebih ke apa namanya itu fungsional. Yes. Terlihat lebih bagus dan lebih fresh gitu. Betul. Buat teman-teman yang mungkin nggak familiar, b-boy itu break dancer ya? Ya, break dancer. Nah, kalau misalkan di dunia skena hip hop ini, kalau menurut Mang Didun sekarang ini kira-kira kayak gimana sih? Oke. Untuk di era sekarang era sekarang si skena hip hop ini masih berjalan, masih berjalan dengan beberapa pelakunya, dengan beberapa generasi yang baru gitu, masih berjalan cukup signifikan dan hangat gitu. Berarti everything's cool ya? Everything is alright. Oke. Alhamdulillah. By the way, Mang Didun kan berarti udah lama juga ya, berarti nggak keluar ke permukaan. Betul. Iya, itu kenapa tuh? Kenapa dan berapa lama tuh? Kita langsung tanya. Karena pertama mungkin saya kurang kurang pede ya. Mungkin kurang pede. Terus biasanya saya itu main behind the scene di beberapa kalangan, di beberapa komunitas gitu. Karena kapasitasnya itu menurut saya itu belum mumpuni, saya itu siapa gitu. Yang akhirnya memutuskan untuk tidak naik ke permukaan seperti itu. Jadi ada kecenderungan apakah gue layak apa tidak gitu. Kapasitas dan kemampuannya itu. Confident-nya ya gitu ya. Tapi Mang Didun ini kan erat banget gitu, lengket banget dengan kultur underground di apalagi di Bandung ya. Iya. Gitu. Kok tiba-tiba mundur gitu? Gitu tiba-tiba. Iya, kayaknya ada sesuatu yang belum diceritain deh. Kalau tiba-tiba ada sesuatu atau perihal yang lain ya terlepas itu balik lagi ke kapasitas privasi masing-masing. Betul. Karena di situ ada kepentingan yang bersifatnya urgency, gitu. Bukan berarti untuk tidak mau berikut campur lagi dan seperti apa gitu. Iya. Karena ada urgensi aja sih sebenarnya gitu. Begitu. Terus kalau misalkan ini kan kita podcastnya tuh relate-nya tuh sebenarnya tentang stay on track ya. On track gitu, kayak gitu. Jadi apakah saat
saat kembali muncul ke permukaan itu Bang Didun masih merasa still on track atau gimana? Alhamdulillahnya gini, setelah saya vakum udah lumayan agak lama ya. Sekitar dari tahun mungkin 2020-an, eranya waktu itu Covid lagi drop-dropnya di dunia entertain gitu. Saya melepaskan hobi saya as a DJ DJ ya. Waktu itu karena si eventnya pun tidak ada, pergerakannya juga sudah kurang gitu karena ada perihal yang urgensi yang lain, kawan-kawan kita ya. Tetapi ketika mencoba turun lagi ke si track ini tuh, alhamdulillahnya itu masih direspon dengan baik sama kawan-kawan. Gitu. Alhamdulillahnya begitu. Seperti itu. By the way, waktu COVID kan pasti semua kena impact ya. Betul, sangat. Iya, itu kalau buat Mang Didun impactnya seperti apa sih? Impactnya mungkin banyak ya. Banyak dari secara mentality. Iya, secara spiritual adakah atau itu salah satu titik di mana kayak diliatin. Gimana tuh? Kayak diliatin depressing secara tidak langsung oleh Yang Maha Kuasa itu, kayak dikasih tahu nih ketika lu tuh harus kayak gini dulu. Makanya kenapa ada problematika dan pressing di kehidupan itu, apalagi fase-fase itu lagi drop banget ya, lagi drop-dropnya semua orang. Yang akhirnya siapa nih yang jadi penolong kita? Karena keluarga pun ya saya jujur aja ya, keluarga pun tidak banyak menolong karena mungkin waktu fase itu tuh mereka punya kepentingan masing-masing. Apalagi teman ya. Gitu. Dan akhirnya saya berupaya dan diingatkan kembali lagi ke diri. Siapa nih yang harus meminta pertolongan? Dan entah seperti apa prosesnya dan kayak gimana, itu secara natural aja. Tiba-tiba saya harus harus berserah, harus meminta ridho gitu. Siapa nih? Ternyata jawabannya ya Tuhan kita, Allah. Memang benar ya bro, kan kadang kita lagi dalam kondisi yang ibaratnya stuck ya mungkin ya, atau kemelut lah ya. Betul. Kemelut. Kadang yang paling dekat pun tidak begitu terlalu sensitif juga mungkin, atau mungkin memang dalam kondisi yang tidak dapat membantu kita. Betul. Jadi mau nggak mau ya kita harus bisa sendiri dan bisa sendiri itu ya dengan kembali dan berpasrah kepada Allah ya. Iya, satu-satunya cara. Dan Ega yakin selama pas kita COVID tuh mereka semua trying to survive. Survival mode. Survival mode udah semua. Mode bertahan. Betul. Otomatis semua ya mereka buat masing-masing ya. Lu gua jatuhnya akan terjadi seperti itu ya kan. Betul. Itu sangat relate. Sangat relate ya. Dan kemana kita akan kembali saat sudah dalam kondisi lu gua ya udah. Iya, nggak ada lain lagi. Nggak ada lain lagi selain Tuhan. Artinya di balik musibah itu malah dapat hikmah ya. Betul. Nah, itu. Betul sama sekali itu. Betul. Itu kan Masya Allah ya. Iya. Jadi dari keterpurukan akhirnya menemukan cahaya tuh. Iya. Ya seperti yang biasa kita rasain ya, kalau misalkan kita mau melihat cahaya, kita harus gelap dulu. Iya. Betul. Kalau kita nggak gelap, cahaya tuh kayak nggak berguna. Iya. Bahkan nggak kelihatan. Betul. Dan itu ternyata harus seperti itu dulu. Iya. Untungnya Mang Didun sadar kesana gitu. Iya. Banyak juga yang gini loh, lagi diberi cobaan dalam kondisi keterpurukan, dia malah kayak
makin merusak diri. Makin ya Allah, kok saya dikasih sial terus, saya dikasih berprasangka buruk sama Tuhan. Iya, jatuhnya kayak gitu. Alhamdulillah ya kalau kayak begitu ya. Iya. Kita juga jadi dapat hikmah tuh. Ya, alhamdulillahnya. Dan itu tuh proses dan fase itu tuh tidak mudah, bro. Betul. Tidak mudah. Terkadang ya saya secara manusiawi ya. Yeah. Terkadang pernah di mana merasa apakah gua harus balik lagi ke masa yang lalu dengan kondisionalnya yang sekarang, di dropin dengan kehidupan seperti apa. Cobaan menurut gua ini cobaan yang paling sangat dahsyat. Ya. Sangat dahsyat. Jadi secara serentak itu dihajar kiri kanan atas bawah depan belakang. Itu tuh no excuse. Bonyok aja udah itu. Kalau pengen pengen meminta ya. Ya. Ya Allah, satu-satu aja dulu. Iya, gitu. jangan barengan gini ya. Karena mungkin Tuhan kita tahu kapabilitas kan. Tahu kemampuan. Betul. Ini anak mungkin harusnya diginiin dulu biar sadar gitu. Karena dulu tuh sempat ya emang bebal banget. Susah diatur segala macem lah gitu. Mungkin ya Tuhan kita yang bisa menyentil ya. Iya. Jadi baru sentilan. Baru sentilan tuh. Iya. Belum digaplok ya. Iya. Itu tapi jarang loh orang berpikiran seperti itu. Iya. Maksudnya terlebih tidak ada, ibaratnya kayak tadi kan tidak ada tempat untuk berpegangan lah, muntang lah kalau bahasa Sunda itu berpegangan kan. Dengan kesadaran sendiri karena berarti kesadaran sendiri itu pure kesadaran sendiri. Jarang, benar. Dan saya itu bisa dibilang kalau dari segi agama itu sangat kurang. Dan saya tidak memahami apa itu prinsip dulunya ya, nggak terlalu. Saya Muslim, tapi nggak kayak orang yang punya basic privilege dari keluarga atau dari pelajarannya gitu. Jadi karena kan saya yang kental pure gitu ya. orang jalan kan yang benar-benar harus survive segala sesuatu itu gitu. Karena dampak dulu ya mungkin dari salah satu keluarga gitu. Jadi memang waktu dulunya memang tidak begitu terpapar ya. Betul. Ya. Tapi alhamdulillah ya dengan hikmahnya gitu kan. Betul. Dengan tidak terpapar aja. Punya perspektif paradigma yang seperti itu. Gitu. Karena yang susah itu ya, kita bisa mengatur perspektif kita bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu yang terbaik. Iya. Maupun itu buruk, apa maksudnya pain yang kita rasain ini pain. Tapi kita nggak tahu bahwa yang kita rasain pain sama yang kita rasain nikmat itu keduanya, di antara keduanya tuh kita nggak tahu. Betul. Yang baik yang mana yang lebih baik buat kita. Iya. Betul. Nah, trigger yang ngerasa kayak tadi itu ada momen itu bisa diceritain nggak? Lebih spesifiknya kayak gimana contohnya? Yang kayak tadi yang lu bilang tuh muntang. Yang bukan yang ternyata yang gua dapet ini belum tentu baik buat gua nih. Jadi ternyata ujian ini justru malah yang jadi lebih baik nih. Oh iya, pernah kepikiran gitu. Ada trigger momen itu nggak, Mang Didon, di hidup Mang Didon? Ya, trigger momen itu ada ya. Ada. Pasti ada. Salah satunya ya manusia diujinya secara materi. Oh, oke. Itu yang paling terberat. Betul. Karena mungkin manusia lebih ke ego ya. Yes. Ego selalu berbicara tentang nominal. Betul. Nominal, angka dan angka. Padahal ada nilai yang lain. Ya. Karena saya mempercayai bahwa ada nilai yang tidak terlihat dan itu sangat bernilai tinggi. Ya contohnya dengan kita cara melakukan membantu orang. Yes. Secara tidak langsung, secara kita ngasih orang knowledge, brainstorming, terus kayak sharing session. Nah itu saya mempercayai hal itu tuh itu lebih dari materi. Oke. Karena untuk sekelas, kalau kita berbicara materi ya industri ya, konsul juga udah ada harganya. Betul, ada angkanya. Ada harganya. Betul. Tapi saya percaya dengan apa yang saya punya, apa yang saya jalanin ketika di jalan itu tuh secara free.
tidak mengeluarkan duit sama sekali. Makanya pelajaran-pelajaran itu tuh saya bisa dapetin di jalanan. Betul. Begitu. Nah, dan akhirnya saya berpikir, oh ini saya dapat knowledge ini tuh dari jalan dan gratis. Makanya kenapa tidak saya ngasih beberapa knowledge sama kawan-kawan atau kerabat atau keluarga itu, intinya sih untuk memperingan masalah. Dan menjadikan solusi gitu. Ya, itu yang paling penting, menjadikan solusinya itu ya. Mungkin muatan kita belum tentu berarti buat mereka, tapi dengan niatannya untuk membantu orang, kemungkinan bisa jadiin kalau secara logikanya jadi yang asalnya dari rumet, jenuh atau seperti apa, jadinya ada pencerahan gitu. Iya sih, benar. Minimal itu ada pencerahan dan ada pegangan lah gitu. Ada yang sesuatu yang dipegang, gue harus seperti apa nih ke depannya. Terlepas itu mau dipakai atau tidak, yang penting gue udah ngatain itu, udah nyampein. Udah nyampein itu gitu. Artinya itu aja udah termasuk dalam langkah berdakwah ya? Iya. Oh iya. Iya. Oh ya gitu. Iya, dakwah itu kan transfer knowledge. Ya. Oke. Nah, itu saya kurang tahu ya. Merasa kan tidak seperti itu gitu. Tidak bahkan merasa seperti itu. Knowledge ada di jalanan itu justru knowledge yang nilainya real dan nggak bisa dinilai karena itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan di buku. Betul. Iya. Tidak diajarkan karena di buku. Langsung praktek ya. Iya, nggak ada pelajarannya ya. Iya, betul, dan nggak semua orang bisa punya knowledge itu. Iya. Dan menurut saya pribadi, saat saya nggak bisa ngebantu secara materi, ya minimal kita bantu secara tenaga. Saat nggak bisa bantu secara tenaga, ya minimal kita bantu secara knowledge, ya kan? Pemikiran. Yes, itu banget. Itu udah itu banget. Mungkin itu relate banget sama kultur hip hop ya. Iya. Relate banget sama kultur hip hop. By the way, tadi sempat ngomong di belakang, jadi ada korelasi hip hop sama Al-Quran nih, boleh diceritain? Ya, yang saya pelajari ternyata beberapa pelaku di sana di Amerika itu ternyata berpedoman pada Alkitab, gitu, pada Al-Quran. Karena di situ ada salah satu namanya kayak namanya kayak Supreme Mathematics. Nah, di situ tuh ada nilai-nilai keagamaan yang kuat. Nah, kenapa relate? Karena saya berbicara atau mengingat hip hop itu peace, love, and unity. Nah, sama halnya dengan apa yang terjadi ketika saya seorang Muslim. Agama saya pun melakukan hal itu. Betul. Sama. Betul. Percis. Loh, jadi saya berpikir tuh, kenapa ini sama ya? Apakah mungkin ini suatu kebetulan atau ini adopsi dari sebuah kitab? Ternyata pas dilihat itu salah satunya kayak referensi. Itu sebenarnya yang dilakuin mereka di luar sana sebagai fondasinya ya. Fondasinya, pegangannya hip hop itu ya si pedoman itu. Sama seperti agamanya berarti tidak mengajarkan kekerasan ya. Betul. Karena di tahun 1970-an itu eranya dulu itu hip hop penjarahan, kekerasan, pembunuhan. Itu tuh mereka itu udah jengah. Di luar sana tuh pelaku-pelaku aslinya di sana tuh, kultur di sana tuh udah jengah. Kita pengennya udah aja damai, peace, love, and unity. Makanya di di brandingnya itu hip hop itu respect, brotherhood. Nah, itu yang selalu ditanamkan. Mau lu buruk, mau lu bagus atau jelek atau minor atau mayor, kecil atau besar, yang jelas kita masih berpegang teguh sama respect. Artinya tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Mau lu dari ras apapun, tidak pandang bulu. Lu punya hak untuk hip hop. That's real hip hop. Dan sempat Mang Didon ngejelasin kalau hip hop itu bukan genre ya.
Nah, hip hop itu apa? Hip hop itu culture, budaya. Nah, kenapa bisa dibilang budaya? Karena ada tarian khusus, dia punya tarian khusus, dia punya gaya bahasa khusus, slang hip hop, bahasa hip hop, ya. Dia punya musik yang khusus juga, dan karyanya yang khusus, yaitu graffiti. Karya artnya yang benar-benar khusus gitu. Jadi nggak ada tuh art yang lain selain di hip hop. Graffiti itu meaning graffiti aslinya itu kita mengucapkan ekspresi untuk di kanvasnya itu, di publik, di tembok. Oh ya, karena pesan untuk semua ya jadinya. Betul. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita mau ungkapkan tentang kehidupan yang relate, benar-benar real. Makanya seorang graffiti writers gitu, seorang graffiti artist, mereka langsung mengucapkannya itu secara jujur. Medianya, kanvasnya itu adalah tembok-tembok di kota, karena untuk bisa dilihat banyak orang. Gitu. Itu meaning aslinya si graffiti. Salah satu elemen hip hop ya. Salah satu elemen hip hop. Berarti bukan asal coret-coret tembok gitu ya, bukan. Artinya hip hop itu intinya tuh menyebarkan pesan. Ya. Betul. Dalam bentuk tarian, ekspresi tarian. Dalam bentuk musik, graffiti. Jadi esensinya hip hop zaman dulu tuh tujuannya untuk menyampaikan suatu pesan. Menyampaikan suatu mungkin keresahan yang dijadikan dalam suatu puisi. Yang kemudian diekspresikan ya. Betul. Kayak kultur mana lagi yang seperti itu gitu, musik mana lagi gitu kan. Kayak maksudnya kalau dibandingin sama musik lain kan mereka ya musik toh gitu. Berarti sangat bisa kan hip hop itu dijadikan media untuk berdakwah kan ya? Sangat bisa kan bisa. Dan di luar sana udah banyak pelaku yang yang langsung dari kultur mereka itu tuh melakukan pergerakan seperti ya dengan karya-karya rapnya, dengan rhymesnya, betul dengan metafor ya, untuk saling mengingatkan tentang kebaikan. Nah itu. Dan dulu di Amerika sana kultur zaman dulu tuh kan kayak mereka tuh di oppress ya, di press, jadi kayak baik secara diskriminasi dan lain-lain gitu kan. Mereka berusaha mengekspresikannya lewat hip hop itu, bukan lewat violence, tapi lewat orasi gitu kan. Itu apa yang dilakukan oleh Malcolm X gitu ya. Betul. Walaupun dia bukan rapper, menurut gue itu dia real hip hop. Betul. Dia secara intelektual. Menurut saya tuh musik hip hop nih dia benar-benar musik yang bisa dikatakan secara intelektual, secara rhyme, syllable dan lain-lainnya. Beda dengan musik yang lain gitu. Iya, karena ada beberapa teknik. Banyak teknik ya bahkan. Banyak tekniknya. Karena di dalam suatu karya rap gitu kan, kita itu menjaga walaupun culture-nya itu ada beef ya. Ada diss ya. Ada diss. Tapi ada beberapa nilai di mana vocabulary atau pemilihan katanya itu jangan sampai menyinggung langsung. Secara halus dan secara cerdas. Secara cerdas begitu. Jadi wah lu ini gitu kan. That's why ada beberapa yang tertuju satu objek tapi bisa meluas. Ketika mereka merasa itu relate. Ternyata iya benar relate. Ya itu mah balik lagi sebenarnya mah gimana orangnya yang menyikapinya, nangkapnya gimana ya. Dan itu sah-sah aja karena ini sebuah karya. Iya. Makanya cocok banget buat media dakwah. Iya. Karena itu transfer knowledge itu ya. Dan itu dilakukan atas kesadaran dan kejujuran. Kejujuran hati. Harus di underline tuh. Karena banyak yang terjadi adalah terlalu hiperbola. Terlalu lebih-lebihkan, ya. Iya. Ya gitu. Makanya harus keep it real. Keep it real. Iya. Sama seperti di
dalam agama juga kita harus selalu keep it real. Keep it real, iya. Ya kan? Harus. Nggak bisa kita menjadi sesuatu yang bukan kita gitu. Iya. Ya kita, saya bukan seorang gangster, ngapain saya menjadi saya playing gangster gitu iya, kan. Kayak gitu. Ya, dalam itu pun saat kita misalnya kita saling mengingatkan satu sama lain, saya bukan mengatakan satu sama lain mengingatkan satu sama lain sebagai ulama, bukan, tapi kita sebagai sahabat, sebagai kerabat, sebagai saudara yang saling mengingatkan satu sama lain. Betul. Kan ibaratnya seperti itu. Iya. That's real hip hop. That's real hip hop. Karena hip hop itu diajarkan tentang ya peace, love and unity. Hip hop and hurt somebody kan. Iya. Tidak ada cerita tuh karena hip hop orang itu jadi sakit, jadi tersakiti secara mental atau seperti apa. Nah itu meaningnya. Cuman terlepas sekarang karena ada beberapa ego, ada kebutuhan, ada beberapa pencapaian, ada beberapa eksistensi, yang akhirnya saya perhatiin beberapa karya-karya itu too much. Jadi nggak real. Ya, yang tadi bilang kan seperti itu. Gue bukan ini, ngapain gue jadi ini gitu. By the way, lu tau nggak artinya hip hop? Nggak tahu tuh gua. Nah, coba kita tanya Bang Didun, artinya hip dan hop itu apa? Iya. Artinya hip dan hop. Hip itu is knowledge. Hop itu movement. Jadi ketika punya knowledge, punya isi, punya materi segala macam, ya lu harus langsung turun ke jalan dan menyampaikan ke publik. Itu secara agama, saat kita punya satu kebaikan, kita berikhtiar berjalan. Iya benar, relate banget bro. Hip hop banget. Sama ya berarti. Iya, sama. Tuh. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Oke. Hip is a knowledge. Knowledge. Hop is movement. Berarti artinya saat kita punya sesuatu, kita punya knowledge, menurut kita itu baik, kita sampaikan. Itu dakwah. Gokil ya. Gokil. Di dalam hidup pun, saat kita punya ide, tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak melakukan movement, artinya nggak jadi apa-apa. Karena kita nggak berikhtiar. Betul. Iya. Kalau kata Medin tadi hip doang. Ya kalau misalkan selengan misalkan lu jago di studio doang tapi nggak pernah turun ke jalan, nggak pernah silaturahmi atau bergerak maksudnya. Ya lu hip bukan hip hop. Berarti belum balance. Iya, ada juga yang hop. Keluarnya dong. Iya. Itu masih kurang. Iya, masih kurang. Tapi gila sih podcast ini kita bisa relate ya hip hop sama Islam tuh. Bener-bener relate banget. Kayak cuman beda bentuk aja. Iya. Tapi soulnya di dalamnya tuh sama. Iya. Kalau kita sakit, nggak mungkin kita diam doang kan. Kita harus berikhtiar. Betul. Ke dokter. Kita harus hop, gitu kan. kita harus movement. Iya. Kita harus cari obat, kita harus berobat gitu kan. Iya, harus bergerak. Gila. Oke. Gitu. Sedalam itu ternyata ya. Iya. Jadi bukan cuma genre musik. Iya, nggak cuma musik. Yo, nggak cuma gitu. Di dalam kata yo pun itu udah ada ajakan loh ya kan? Iya. Ibaratnya hai gitu kan. Hip hop tuh selalu gunakan yo, let's go. Selalu mengajak. Tinggal ngajaknya kemana nih? Nah itu dia. Balik lagi. Gimana orang yang ngereaksinya? Iya benar. Balik lagi. Karena balik laginya ke niatan kita. Iya. Karena di dunia ya saya pernah alami niatan baik kita belum tentu baik buat mereka. Betul. Yes. Niatannya udah baik nih buat ngasih tahu dan seperti apa. Tapi nyampainya itu jadi kurang baik. Iya. Itu yang salah berarti yang menerimanya. Iya. Itu kan itu hak mereka. Betul. Kita nggak bisa. Kenapa lu jadi kayak gitu? Atau seperti apa nih kayak gini bla 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 segala macam. Itu bukan kapabilitas atau hak kita untuk judgement. Karena secara manusia dan manusia itu tidak bisa. Iya. Ngejudge itu nggak bisa. Betul banget. Siapa kita untuk ngejudge dia? Siapa kita untuk ngejudge orangnya? Nggak bisa ngerubah akhlak, nggak bisa ngerubah watak.
Iya. Manusia tuh manusia tidak Iya, bisa. iya. Kita cuma bisa nunjukin aja. Iya, show. Ya, yang jelas kita harus kita udah berupaya ikhtiar untuk membuat sesuatu hal yang baik. Iya, untuk iya. mereka. Terlepas itu dia mau nangkepnya seperti apa, Iya, mau dilakukan atau tidak, atau dilakukannya nanti, terserah itu. terserah. Karena kita udah berupaya untuk menyampaikan apa yang kita rasa. Hope-nya itu ya, movement-nya itu ya. Ya, begitu. Bisa dibilang kalau misalkan seorang rapper dia menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya bermanfaat dan baik, ya kayak seorang dai. Iya. Cuman bedanya kemasannya mungkin ya. Audiensnya yang nggak bisa di-reach di mimbar. Iya, Betul. iya. Betul. Orang-orang yang mungkin dia nggak pernah ngedengar khotbah dan lain-lain, bisa jadi hip hop ini jadi bridge buat jembatan buat kita menyampaikan hal itu kepada mereka gitu. Iya. Iya, betul. Ibaratnya ada satu tongkrongan anak-anak hip hop gitu kan. Nggak mungkin kan tiba-tiba ada Ustadz bubar itu. Ustadz mau ngapain di sini? Tapi ketika misalkan di reach-nya lewat musik, kan mungkin orang yang denger tuh, oh iya. Ternyata ada yang seperti ini, ada pesan-pesan seperti ini gitu. Iya. Karena pendekatan diri secara halus itu sangat penting. Iya. Makanya di situ ada etika, Iya. di situ ada estetika, di situ ada persuasif. Betul. Kita harus jadi pelaku dulu dong. Betul. Kita nggak bisa ngejudgement sesuatu atau di luar perbedaan. Iya. Biasanya kan penolakan. Iya, betul. Penolakan. Betul. Gak boleh kayak gitu bro, lu siapa? Iya. Tapi ketika kita terjun dulu, kita ada di situ gitu ya. kita ada di situ dan mereka itu mewakilkan, represent terwakilkan, dan akhirnya itu mereka dengan sadar ada yang keluar dari niatan hatinya sendiri, yang digerakin kan sendiri, betul. Iya. Terus yang ngegerakin hatinya siapa? Allah ya. Iya, Betul. nggak bisa kita ngegerakin ayo itu nggak bisa. Itu udah hakikat itu. Hakikatnya ngeri sudah. Itu udah secara hakikatnya memang segala sesuatu Allah yang menggerakkan. Betul. Iya benar. Kita mah tidak ada daya dan upaya ya. Gak ada daya dan upaya. Iya. Ini Mang Didun ngomong gitu kita jadi baru nggak nih? Iya. Benar. Ilmu juga nih. Iya, ilmu juga tuh. Iya. Gile. Gokil. Jadi banyak hal-hal yang kita lihat secara kasat mata kayak nggak ada relate sama sekali, kayak jauh gitu kan. Padahal setelah digali ternyata sedekat itu, serelate itu gitu kan. Dan dari kultur pakaian aja kan semuanya gombrong panjang gitu ya, gombrong gitu. Top. Dan selalu menutup kepala tuh. Betul. Itu udah relate. Iya. Itu udah relate. Baru ada ininya nggak sih kayak maknanya? Kayak misalkan anak-anak hip hop tuh pakai topi, snapback misalkan gitu kan, style gitu. Oh iya, ada pakaian gombrang. Ada maknanya tersendiri. Biasanya mereka itu nge-represent kota, wilayah, teritorial, dan geng. Biasanya. Oh iya kalau di luar sana gitu ya. Kalau di luar sana. Jadi contohnya kayak misalkan pakai Kangol hat, kayak apa namanya itu, Kangol bell gitu, yang topi Kangol, terus atasnya kayak bulat itu. Ya bulat itu kan. Nah itu terus pakai kacamata Kazal. Nah itu tuh kacamata salah satu brand kacamata identitasnya hip hop, yaitu Kazal 607. Nah itu jadi role model lah. Historinya gede banget. Jadi lu belum hip hop kalau lu belum pakai Kazal. Nah kayak pakai Kangol hat, Kazal, rope chain, dan training gitu kan. Klasik lah gitu kan. Balik lagi ke tahun 80-an. Sama kayak LL Cool J kalau tahu. LL Cool J. Nah itu tuh disebutnya Brooklyn Cat. Brooklyn Cat gitu. Stylenya itu dinamakan si Brooklyn Cat. Istilah mereka bilang. Itu representnya Brooklyn berarti. Ya, gitu. Orang-orang Brooklyn biasanya berpakaiannya begitu. Dan seperti kayak pakai jaket kulit, terus pakai hoodie, terus pakai cap gitu kan. Itu dinamakan Bronx style.
Bronx style. Bronx style. Dari Bronx. Represent Bronx. Gitu. Karena dengan wearing wardrobe-nya atau stylannya ya, fashionnya itu dia lebih tough gitu. Jadi lebih lebih kayak kelihatannya lebih fierce gitu ya, ya lebih intimidating, lebih siap untuk battling. Iya. Karena di dalam b-boy scene, di dalam skena b-boy itu tuh ada yang namanya b-boy armor. B-boys armor. Ya. Apa tuh b-boys armor? Jadi ada jaket jeans itu, belakangnya itu digrafitiin. Itu tuh namanya b-boys armor. B-boys armor. Jadi di situ tuh zaman dulu sering terjadi kriminalitas, penusukan, terus kerusuhan. Nah, di samping itu, ya cerdasnya orang-orang dulu itu di kultur ini. Jadi mereka untuk melindungi si jaket ini dari backstabbing, dari tusukan dari belakang, mereka harus dibuat apa nih? Supaya tanda jadinya. Ya, makanya dibikinlah ada graffiti yang bisa nge-present kru dirinya sendiri atau kotanya. Begitu. Makanya dibilang armor. Iya. Jadi kayak color ya? Iya, kayak color. Kalau misalkan di klub motor kayak color. Iya. Makanya dari dari si graffiti itu biasanya ada AKA. Misalkan AKA aja siapa? TG Bro. Nah, belakangnya TG Bro, misalkan Brooklyn, misalkan Bronx gitu. Ada di situnya elemennya misalkan tentang kereta, tentang konkret, tagging. Nah itu nge-represent si ini tuh salah satu kru ini. Nama krunya, kalau enggak nama kotanya gitu. Sometimes kalau misalkan dia terbunuh, ini geng member kita. Dan itu identitas. Bisa di-identify ya. Iya, bisa di-identify jadinya. Jadi dibikin sekuat mungkin si karya itu agar tidak langsung tembus kena bakaran molotov dan tembusan pisau belati. Makanya di painting lah pakai cat akrilik sama spray paint. Jadi lebih resistance ya. Iya. Nah itu kalau di b-boy scene tuh ada namanya b-boys armor namanya. Nah itu tuh salah satu signatur B-boys. Ya. Baru tahu. Baru tahu asli. Iya. Itu salah satu signatur. Jadi semuanya tuh ada meaning. Ya, ada asal usulnya. Bahkan sampai ke outfit pun ada meaning. Walaupun sekarang udah gak ada penusukan, masih ada yang pakai b-boys armor tuh tetap jadi simbol. Atau gimana? Tetap. Masih. Karena scene-nya masih ya begitu. Masih. Si di dalam kulturnya masih dipakai. Kalau di sana di Amerika itu masih memakai hal itu. Dan saya salah satu pelaku buat custom si b-boy armor. B-boy armor itu di Indo. Gokil. Aduh. Kita aja baru tahu ada b-boy armor. Kita kira itu cuma sekedar ya coret-coretan gitu. Iya, sekedar kayak ya iseng-iseng aja kan anak hip hop gitu kan. Iya. Gue pengen bikin graffiti misalkan di rompi kan gitu kan. Iya. Itu awal b-boy armor. Apa namanya itu? Graffiti jacket, sorry. Graffiti jacket namanya. Mang Dun, balik lagi ke style. Jadi dalam kultur hip hop punya banyak style macam-macam, ya kan? Ya, artinya bajunya berbeda-beda, stylenya berbeda-beda. Di West Coast mungkin begini, di East Coast mungkin begini. Sama juga kayak di dalam Muslim bajunya juga beda-beda. Ada yang baju Muslimnya kayak gini, ada yang baju Muslim kayak gitu. Makanya hip hop dibilang kultur. Iya. Layak dibilang kultur. Layak. Beragam, iya, diverse ya, benar-benar diverse. Makanya perlu ada unity. Kalau nggak ada unity, selesai. Iya. Bakalan ada blok. Iya. Bakalan perpecahan. Makanya kita tegasin tuh, apapun rasnya, apapun kayak umurnya, terus dari mana, siapa, bahkan orang yang nggak punya apapun, ya kita rangkul. Seandainya dia kembali ke kitab itu ya. Iya, yang apa? Tadi tuh kembali melihat ke Supreme Mathematics di sama halnya kayak kita di Muslim, kita harus tetap berpegang kepada Al-Quran. Betul. Dalam kondisi apapun kembali ke sana. Iya.
udah paling paten. Pada akhirnya ya nggak akan tuh terjadi seharusnya nggak ada ya, seharusnya ya. Dan berbicara soal fashion, karena saya laku punya salah satu bisnis kecil-kecilan ya. Apa tuh nama bisnisnya? Boleh sebut aja. Namanya Fresh Freak. Fresh Freak Di Bandung, di daerah. Ya, di Bandung. Dulu pernah buka workshop itu di Hallway Space. Oh iya yang di Kosambi, yang di pasar yang belakangnya. Ya, cuman kondisionalnya sudah tutup gitu. Yang akhirnya sekarang itu di home workshop, jadi di rumah. Oke. Nah, saya bergelut di bidang restorasi atau treatment sepatu dan topi. Karena basicnya emang suka ya, hobi gitu. Dan salah satu sneaker game di dunia lewatnya itu dari B-Boys. Sneaker games itu justru sneaker game itu justru ada di B-Boys ini dari ya. B-Boys dulu, dari hip hop dulu. Kenapa Run DMC ngeluarin Adidas? Ya. Terus ada lagunya My Adidas. Terus kenapa B-Boys pakainya Puma Suede? Puma Suede ya. Kenapa kayak Procads kalau di luar itu kan Converse gitu kan. Nah itu sneaker games itu tuh lahirnya dari B-Boys. Akhirnya beberapa brand besar mengeluarkan series itu tuh dipakainya sama B-Boy pertamanya. Justru B-Boy dulu, belum ke artis hip hop justru ya? Iya, B-Boys dulu baru ke merambah ke artis hip hop. Karena untuk brand besar ini value. Ya jelas betul. Value untuk branding ya. Ya, untuk marketing lah ya, gitu kan. Untuk industri. Ya. Nah, makanya di situ ada salah satu brand besar ngebikin suatu produk si sepatu itu, bisa disebut kayak Air Jordan itu. AJ. AJ itu dipakainya dulu sama B-Boys. Sebelum Travis pakai itu. B-Boys dulu tahu kemampuan. Itu kan sebenarnya mah sepatu buat basket ya. Basket iya, betul. Tapi, mostly sepatu basket. Tapi si B-Boys itu tahu dengan fungsional. Si si jenis sepatu ini tuh layak untuk dipakai buat trik ya, buat breaking ya, gitu. Yang akhirnya demand-nya naik. Demand-nya naik. Justru. Nah, langsung lah nge-produce beberapa artikel yang lain, ke-trigger beberapa brand-brand yang lain juga untuk membuat hal yang sama dan jadi hype. Orang-orang bukan B-Boys pun pengen terlihat seperti B-Boys. Iya. Karena ada di situ ada dipilah dan dipilih antara pelaku sama hip hop antusias. Gitu kan. Gue gak bisa ngapa-ngapain, tapi gue suka hip hop. Gue cinta hip hop. Gue tahu knowledge-nya segala macam. Tapi gue bukan pelaku. Itu ada. Itu ada. Jadi gue pengen kayak B-boy banget nih. Makanya dia memakai pakaian layaknya seperti seorang B-boy. Dan itu sah. Iya. Dan tidak apa-apa, sah. Iya. Nggak dibilang poser, enggak. Iya. Karena memang itu style. Style. Iya. Cuman ketika kalau di dalam roots, ketika lu berpenampilan seperti itu, berarti lu represent karakteristik. Karakteristik gitu. Kayak contohnya kayak gini lah. Kita stylean kayak anak skateboard misalkan. Pasti orang lain skaters. Iya. Kayak musisi, berarti dia musisi. Iya. Kalau berbicara styleannya seperti B-Boys, itu pasti dibilangnya ini anak B-Boys nih. Dan di situ ada istilah kalau untuk berpakaian itu namanya, kalau di B-Boy itu how to be a fresh. Fresh itu bukan originality. Karena untuk taraf nilai original menurut saya itu originality sekarang itu udah nggak ada originality. Udah nggak ada ya, Mas? Ya. Original itu kontemporer, bro. Iya. Kontemporer. Yang benar-benar liar, dasar pemikiran seperti apa gitu. Iya. Tapi menurut saya sesuatu hal yang bukan baru, tapi bisa jadi
meaningnya itu sesuatu yang belum diketahui banyak orang. Nah makanya nilainya fresh itu tuh, wah gila, lu keren. Nah itu tuh kalau di B-boy scene tuh, wah fresh banget. Fresh banget ya. Ya. Iya. Caranya seperti apa? Matching dari tone color, dari pemakaian sesuai apa enggak. Artinya harus terlihat estetik gitu kan? Estetik. Harus terlihat indah gitu kan? Matching. Iya. Enak dilihat. Sama seperti di Islam. Segala sesuatu tuh harus enak dilihat. Iya. Menjaga nilai estetik. Betul, ya. Menjaga keindahan itu. Dan itu salah satu rules juga di dalam battle di B-boys, namanya ya terlepas itu B-boy armor itu tuh, jadi cara kita berpenampilan itu bisa menjatuhkan lawan. Bisa jadi intimidatif secara tidak langsung. Wah keren nih stylenya, udah wah gila nih. Iya. Padahal belum joget ya. Padahal belum. Kita belum tahu. Masih kayak kemampuan dan skillnya mereka. Iya. Nah itu ngejatuhin secara mental. Makanya di dalam B-boy scene itu ada yang namanya fashion battle. Ada juga fashion battle ya? Iya. Nah makanya ada istilah fresh. Kenapa saya berbisnis pun bernamakan Fresh Freak. Fresh Freak dari situ. By the way kan kalau dengar orang nge-scratch kadang suka pakai sampel fresh. Ya kan? Fresh kayak gitu ya. Mungkin dari situ juga ya. Itu juga sama. Jadi kalau di hip hop tuh kerennya itu fresh. Iya. Kalau sekarang ya dope. Ya. Tapi Betul. Kalau yang original banget itu fresh. Ya, dari old schoolnya tuh fresh. Fresh banget bro. Iya lu fresh banget tuh. Fresh. Iya. Sorry I'm fresh. Iya ada tuh. Itu kan ada kan. Iya. Brand itu kan. Iya. Sorry I'm fresh. Nah itu meaningnya itu apa namanya itu? Freshnya itu meaningnya lebih ke arah sana. Sesuatu yang bukan baru, tapi lebih mempunyai nilai lebih. Secara estetika ya. By the way, penasaran nggak lu dapat knowledge dari mana sih? Ya. Dapat knowledge-nya tuh sedalam ini tuh dari mana sih? Belajar di mana tuh? Ada mentornya atau gimana? Kalau mentor sih nggak ada ya. Kalau mentor nggak ada. Karena saya aktif di beberapa komunitas, kayak sharing session, terus ada saudara juga, ada kerabat juga, kawan yang langsung dari luar, gitu dulu, gitu. Karena zaman dulu itu knowledge kayak gitu tuh pun media untuk mendapatkan suatu knowledge itu tuh sangat terbatas. Iya betul. Belum ada kayak zaman sekarang ya, bisa Google gitu kan. Gadget belum secanggih dulu. Sekarang. Dulu kan masih jadul banget ya. Masih majalah paling dari majalah. Saya ngulik trik B-boys itu masih di dalam video klip, part video klip, potongan video klip, ngelihat trik si B-boys itu di poster, gitu kan, di majalah gitu. Dan ada juga kerabat yang dari sana langsung ngasihin berupa CD, video gitu ya. Video gitu, di copy bareng-bareng, ditonton bareng-bareng gitu. Artinya berarti kayak mau sudutnya gimana gitu benar-benar trial and error. Ya. Riset sendiri ya. Dan itu era-era itu semua negara melakukan hal yang sama. Bahkan kalau misalkan kayak gitu suka jadi ada ciri khasnya masing-masing ya di setiap negara kan pada akhirnya. Betul, pada akhirnya kayak Korea nantinya stylenya seperti apa. Nanti di Jepang stylenya punya sendiri gitu. Brazil juga punya sendiri, Europe punya sendiri, Amerika punya sendiri. Stylenya berbeda-beda. Di Indo ada style yang berbeda? Di Indo karena Indonesia mungkin salah satu tujuan wisata ya. Banyak orang yang datang dari beberapa macam golongan negara yang akhirnya beragam. Sangat beragam. Di Indo tuh sangat beragam, terutama di Bandung. Di Bandung ada yang American style, ada yang Eropa, ada yang Europe gitu ya, ada yang kayak Korea juga ada. Ada juga ya. Style-nya itu kayak Korea ada yang kayak Jepang juga ada. Karena itu role model dulu. Negara-negara paling
berkompeten, paling wah gitu di bidang itu ya. Di bidang itu ya. Makanya kita referensinya mengadopsi mereka sesuai selera masing-masing. Begitu. Luar biasa. Zaman dulu masalahnya. Tahun berapa awal terjun? Awal terjun. Awal suka deh, suka. Tahun 98. Tahun 98. Iya. 98 gue lagi main Digimon. Main Digimon. Awal tahun 98, cuman aktif-aktifnya itu tahun 2000-an. Tapi yang bikin ngeklik sama hip hop apa? Yang bikin ngeklik sama hip hop itu apa? Oke. Persaudaraan. Brotherhood-nya ya. Brotherhood. Respect. Karena ya saya yang saya rasain ya, persaudaraan yang lebih di komunitas lain tuh menurut saya di hip hop itu paling kental, paling kuat ya, paling kuat. Kita mau datang kita salaman, kita pulang juga kita salaman, dan itu ada meaningnya semuanya bro. Ada meaningnya. Kalau misalkan fist bump, nah itu baru kenal. Yes. Kalau misalkan udah gini itu udah cool lah ya. Udah mulai pertemanan. Oke. Tapi sampai meluk atau jongkok, wah itu udah benar tingkatan emosionalnya udah lebih tinggi lagi. Makanya di situ ada nilai sebenarnya, bisa dibilang ini masih teman baru kenal. Ini udah brotherhood banget. Walaupun si ini sesuatu, si ini enggak. Bukan sesuatu. Orang lain misalkan ataupun dulunya pernah aktif dan dia nggak meneruskan, tapi si ini jadi sesuatu, masih jadi sesuatu nih gede, gitu kan? Yang akhirnya ketika bertemu ada tingkatan emosional kan di situ, dan melakukan rangkulan, sign-nya itu benar-benar, berarti dia tingkatan emosionalnya sangat dekat. Udah dekat, ya. Bisa dilihat dari cara bersalaman. Kenapa saya sampai detik ini masih survive di hip hop ya. Berarti bukan karena nggak sengaja denger lagu hip hop atau apa ya, emang karena melihat dari culture ya, berarti dari sudut culture. Pertamanya gini sih, kalau misalkan dari awal banget ya, saya tuh grow up dari keluarga musisi juga, gitu kan. Terus karena kakak itu foundernya band Gugat, kalau tahu, thrash metal itu kakak foundernya. Dulu itu saya nggak thrash metal, tapi saya lebih ke hardcore awalnya karena mencintai sesuatu yang tough, yang fierce, liar gitu kan. Nah dari situ tuh pernah melakukan seperti punya band-bandan, anak muda zaman dulu ya. Entah ceritanya gini, ada satu momen di mana kita lagi briefing untuk festival, lagi briefing untuk festival setelah latihan di studio, di luar kita lagi briefing tuh, tiba-tiba ada mobil Hammer waktu itu, Hammer lewat dan dia nyetel lagunya hip hop. Dalam mobil itu. Jedak-jeduk aja gitu ya. Dem gitulah. Nah, itu langsung ke distract. Wih, apa nih? Gitu kan. Terus gitaris tuh bilang, nyawa lu bukan di sini. Nyawa lu di hip hop katanya. Langsung ngeh ke situ ya. Langsung di judge seperti itu. Dan itu jadi bahan pertimbangan buat band waktu itu. Lu ke jazz. Sebenarnya lu tuh pop. Lu tuh hip hop gitu. Makanya langsung di jazz. Dan alhamdulillahnya dia peka dengan hal itu. Sampai sekarang itu yang jadiin kebijaksanaan dia, yang saya jadiin buat memutuskan untuk memperdalam si hip hop itu gitu. Terus dari situ langsung nge-DJ? Enggak. Awalnya saya turun b-boy dulu. B-boys dulu. Breakin dulu, habis dari breakin terus ke graffiti. Habis dari graffiti terus mencoba nge-rap sedikit, terus ngedengar suara
suara sendiri. Kok gitu? Kayak nggak pede. Aduh, kayak nggak pede. Enggak ada gitu kan. Nah, terlepas di sana, saya mencoba pengen, wah keren kayaknya nih yang di atas sana, jadi main behind the scene gitu, wah keren nih kayaknya. Pegang alat itu. Pegang alat gitu kan. Di atas sana gitu, pengen nih kayak gitu. Dan akhirnya mencoba 2000 berapa waktu itu? 2005 ya, 2005 awal mulai mencoba nge-DJ. Ya, udah lama banget itu. Ya, latihan, terus pernah jenuh juga 2007, latihan lagi, terus pernah jenuh juga karena yang lainnya berbarengan. Jadi perharinya itu per minggunya itu bisa sekarang b-boying, nanti besok DJing, nanti besoknya graffiti, gitu. Karena waktu itu tuh dilakuin semua elemen tuh ya. Ya, dilakuin elemen semua. Hip hop tuh dilakuin semua. Iya, dijajal semua. Sibuk gitu kan. Iya. Jadi nggak fokus gitu. Salah satunya nggak fokus si DJ ini tuh belum waktu itu tuh. Belum. Nah, waktu tahun sekitar 2010-2011 ada niatan, kayaknya gue harus jadi DJ nih. Gitu. Belajar sertifikasi dan akhirnya alhamdulillah. Mang Dun. Ya. Sebagai seorang DJ itu esensinya tuh apa sih? Esensi seorang DJ itu kalau menurut saya jadi DJ itu membuat suatu euforia, vibes di dalam suatu pesta, di dalam suatu kumpulan, di dalam suatu aktivitas. Karena itu yang paling penting, karena berhubungannya dengan musik. Gitu. Jiwanya ya, berarti jiwanya si acara itu DJ. DJ. Makanya dia kolaborasi sama FC ya, buat crowd control. Crowd control untuk nge-trigger, untuk ngatur. Dimana ketika kontrol itu lagi ada drop turun. Nah, fungsinya si crowd control kan jadi hype lagi, makanya disebut hype man. Baru tahu tuh nama istilah hype man. Ya, nah terlepas dari sana sebenarnya DJ yang sangat berperan penting. Iya. Untuk menjadikan suatu acara itu sukses dan tidak meriah dan tidak. Iya. Iya betul. Si DJ yang berperan penting karena berawal dari taste, musicality. Iya. Pemilihan lagu dari lagu sini ke lagu sini, mixing dan segala macam. Walaupun lagunya sama, tapi secara tes misalkan Ega misalkan ngeplaynya berbeda, itu tesnya berbeda juga. I see. Gitu. Iya. Makanya di situ ada euforia tersendiri. Nah, itu esensinya tuh seru gitu. Kalau menurut saya itu esensinya lebih di arah sana, mengatur vibe atau euforia. Jadi nggak sekedar muter musik aja gitu ya? Nggak sekedar muter musik ganti lagu gitu ya? Bisa dibilang imamnya juga ya? Iya. Imam pesta. Iya gitu. Iya bener. Iya. By the way ini episode sangat spesial banget. Iya. Karena di sini kita bisa lihat sisi lain dari hip hop dari Mang Dun. Iya. Dimana korelasi hip hop itu dalam banget. Iya. Baik secara kultur, banyak meaning, banyak simbol yang kita baru tahu sekarang. Banyak arti-arti yang kita baru tahu sekarang, dan itu pun relate ke dalam dunia Islam. Betul. Dakwah, ikhtiar, persaudaraan, terutama persaudaraan. Dalam hip hop tadi yang membuat Mang Dun ke hip hop itu karena brotherhood. Iya. Persaudaraan yang begitu kental. Iya. Begitu juga dalam Muslim itu persaudaraan tuh harus kental seperti itu. Iya. Yang namanya saudara walaupun beda darah, maksudnya istilahnya beda orang tua. Iya. Kita tidak saudara, tapi di dalam Islam tuh kita saudara. Iya. Benar-benar saudara seiman. Iya, benar-benar saudara. Seiman. Dan apa yang dilakukan tadi kayak menjelaskan bahwa saat kita fist bump itu artinya ini, itu segala macam. Di dalam Islam tuh langsung pelukan. Iya. Dia udah nggak melewati tahap fist bump lagi, dia langsung hug. Itu mind blowing. Jadi kayak kalau buat saya itu bikin saya semakin yakin tuh di dalam ikhtiar saya untuk tetap stay on track. Oke.
Dan yang paling gua underline banget tuh kejujuran, keep it real. Ya, keep it real. Keep it real. Hustle, loyalty, respect, Yeah. keep it real. Keep it real. Keep it real. Don't be jangan jadi orang yang lain yang bukan diri lu. Betul. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri itu yang paling utama tuh. Iya. Pertama. Kalau kita belum bisa jujur sama diri sendiri, kemungkinan besar kita bakal tidak jujur juga ke orang lain ya. Iya, betul. Gitu. By the way, makasih banyak untuk waktunya Mang Dun, udah nyempetin ke Stay on Track. Alright. Nggak kerasa udah sejam lebih. Semoga teman-teman yang nonton episode ini bisa menarik yang positif, yang bermanfaat, bisa jadi knowledge baru juga, kayak gitu. Dan semoga bisa menginspirasi juga, gitu. Amin. Karena bener-bener kalau udah tahu hip hop korelasinya seperti itu, jadi ngeyakinin, membuat iman tuh jadi makin kuat bahwa artinya Islam itu ada di mana-mana. Ya, betul. Itu yang saya tangkap buat hari ini nih, episode ini nih. Oh ya, terakhir boleh nggak? Ya. Kemudian next kedepannya ada project-project apa kira-kira? Project ada beberapa project. Masih dirahasiakan? Masih ya. Jadi biar greget ya. Biar greget ya. Ada beberapa project yang lagi dibikin. Yang jelas masih stay on the track. Yes, on the track. Yoi. Masih karena saya mencoba untuk balik lagi ke itu. Amin. Mudah-mudahan di balik itu itu ada beberapa kronologi dan pelajaran pendewasaan diri gitu. Iya. Jadi sesuatu yang berbeda tetapi masih di jalur yang sama. Tetap di stay on track. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin. Semoga semuanya dilancarkan dan semoga kita selalu berada di stay on track. Amin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.